Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali perkuliahan Matematika Fisika 1 dan kali ini kita akan membahas mengenai diferensial parsial ya atau turunan parsial. Bagi kalian mahasiswa pendidikan fisika Universitas Garut, kalian bisa unduh materinya di LMS Uniga ya. Kita langsung mulai aja. Jadi seperti kita ketahui bahwa turunan suatu fungsi terhadap variabel x ya, misalkan ini dfx dx, secara geometrik itu menyatakan kemiringan fungsi di titik tertentu ya. Jadi misalkan ada fungsi fx ini berupa kurva, nah turunan terhadap x di titik tertentu itu merupakan kemiringan dari fungsi tersebut ya. Dari pengertian limit di materi sebelumnya ya, seperti ini, limit mendekati 0. Jadi kalau misalkan ini ada fungsi fx ya di sini, nah turunan fungsi fx ini terhadap x di titik x tertentu, misalkan x0, itu merupakan kemiringan di titik tersebut ya. Ini adalah maksud turunan secara geometrik ya gitu. Nah, untuk fungsi multivariabel atau variabelnya lebih dari satu, misalkan ini fungsi c, fungsi x, y ya. Nah, ini tuh dapat dipahami sebagai suatu permukaan. Kalau tadi fx itu adalah suatu kurva, fxy itu berarti suatu permukaan. Nah, C merupakan fungsi yang bergantung pada variabel x dan y. Jadi ada dua variabel yang mempengaruhi C gitu. Jadi ini fungsi dua variabel. Nah, turunan terhadap salah satu variabel dapat dilakukan dengan menganggap variabel lainnya konstan. Jadi kita bisa menurunkan terhadap suatu variabel dengan menganggap variabel yang lainnya sebagai konstan, tak gitu ya, atau konstan. Misalkan kita mau menurunkan terhadap x, berarti y-nya dianggap konstan, atau kita mau menurunkan terhadap y, berarti x-nya konstan. Nah, turunan ini dinamakan dengan turunan parsial atau sebagian. Nah, untuk suatu permukaan si xy, bila diambil y konstanta tertentu, diperoleh kurva hasil perpotongan permukaan si xy dengan bidang y konstan tersebut ya. Perpotongan yang terbentuk berupa lengkungan pada permukaan si xy ya, yang tadi permukaan si. Nah, jadi kalau misalkan ini permukaan si ini, nah kita mau menurunkan si ini dengan menganggap apa, y-nya konstan ya, y terhadap x. Nah ini y bidang konstan. Nah, ini kan ada titik potongnya ya. Titik potong ini merupakan kurva perpotongan ya. Nah, turunan parsial itu menyatakan gradien atau kemiringan kurva perpotongan yang ini gitu. Jadi kalau misalkan yang konstannya y, nanti ada kurva perpotongan antara bidang konstan y dengan permukaan si tadi. Nah, kalau misalkan yang konstannya x di sini ya, nanti ada perpotongan lagi ya, kurva perpotongan. Nah, turunan parsial untuk x konstan berarti kemiringan dari kurva tersebut gitu, secara geometrik ya. Oke, jadi turunan parsial fungsi si xy terhadap variabel x ya, berarti y-nya dianggap konstan, ditulis seperti ini. Ini dibacanya do ya. Ini bisa dibaca do si do x atau do si per do x, atau juga bisa dibaca do x dari si ya, atau seperti ini penulisannya ya, do si do x, ini y konstan. Nah, penulisan turunan parsial seperti ini. Demikian juga jika x mempunyai variabel y, dapat juga diperoleh turunan parsial terhadap y dengan anggapan x-nya konstan. Jadi kalau ini y-nya yang konstan, kalau ini x-nya yang konstan. Penulisannya seperti ini, do si do y, atau kayak ini, do si do y, x-nya konstan. Itu penulisan diferensial parsial ya. Oke. Nah, notasi lain yang sering digunakan adalah Cx. Nah, itu maksudnya tuh turunan si terhadap x gitu. Berarti do si do x, y-nya konstan. Nah, bisa seperti ini atau seperti ini. Notasi do si do x
Y itu berarti si mempunyai dua variabel, yakni X dan Y itu. Jadi kalau misalkan penulisannya seperti ini, berarti ini menunjukkan bahwa fungsi si ini dia mempunyai dua variabel, X sama Y. Kalau misalkan ada tiga variabel, berarti ini do si do X, ini mungkin Y Z gitu ya. Oke. Mengerjakan diferensial parsial nih ya. Perlu diingat, variabel lain yang tidak diturunkan itu dianggap konstanta ya. Yang bila berdiri sendiri bernilai 0, saat diturunkan jadi sama nilainya seperti konstanta-konstanta yang lain, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ketika ada variabel yang lain yang tidak diturunkan itu dianggap sebagai konstanta atau bilangan. Nah, di sini juga berlaku aturan perkalian ya, atau product rule. Misalkan perkalian dua fungsi U, V. Turunan U, V ini berarti U aksen V plus V U aksen. Begitu juga yang pembagiannya U per V itu berarti U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Itu juga berlaku sama. Nah, aturan rantai juga berlaku. Misalkan ada dua fungsi dalam fungsi. Ini seperti ini. Nah, contoh soal. Oke, yang ini nih. Ada fungsi f x y 4x min y pangkat 4. Nah, kita bisa cari berapa do f do y. Do f do x dulu ya. Do f do x. Kalau do f do x berarti kalau do f do x berarti yang konstan apa? Nah, yang konstan berarti y-nya ini dianggap konstanta. Nah, berarti berapa dong? Ini turunan dari 4x, berarti 4. Ini dianggap konstanta. Ya, meskipun ini y variabel tapi dianggap konstanta. Berarti ini turunnya berapa? 0. Gitu. Jadi ini 4. Tuh. Nah, sekarang kalau do f do y-nya. Kalau do f do y berarti apa yang konstan? X-nya yang konstan. Ini 4x diturunkan jadi 0. Ini diturunkan jadi 4-nya ke depan. Jadi 2 kali 4 min 8 y pangkat 3. Oke. Jadi sama dengan negatif 8 y pangkat 3. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Yang kedua, nah ini fxy. Nah, sekarang yang kedua ini fxy x kuadrat plus 5xy min 2 y pangkat 5. Nah, kita hitung do f do x nya ya. Do f do x berarti ini y nya dianggap konstan. Yang ini kita hitung yang ini ya. Yang hitung. Oke, kita hitung untuk yang ini do f do x nya. Do f do x nya berarti y nya dianggap konstan. Ini diturunkan terhadap x. Berarti berapa? 2x. Yang ini diturunkan terhadap x, y-nya dianggap konstanta, berarti sama dengan 5. X diturunkan jadi 1 kan ya, dikalikan dengan ini 5 y, jadi plus 5 y. Nah, gitu. Ini konstanta y, jadi diturunkan jadi 0. Nah, untuk yang kedua diturunkan terhadap y ya, do f do y x-nya konstan, berarti ini dianggap konstanta. Diturunkan terhadap y nilainya 0. Ini nilainya 0 kalau terhadap y ya. Disebutkan 0. Yang ini diturunkan terhadap y, x-nya dianggap konstanta, berarti 5x dikurang. Nah, ini diturunkan terhadap y bisa nih. 5 ke depan ini jadi min 10 y pangkat 4. Oke, gitu ya. Gampang ya. Jadi intinya sama seperti turunan biasa, hanya variabel yang dianggap konstan dianggap konstanta. Oke, yang ini juga sama, silakan dicoba. Nah, ini nanti bisa ada 3 ya. 3 parsial, do f do x, do f do y, do f do z. Nah, misalkan yang ini pakai aturan perkalian ya. Nah, ini ada dua fungsi, yang ini sama yang ini gitu.
Kalau do F do R, misalkan do F do R, do R. Nah, berarti kita menurunkan terhadap R ya, S-nya dianggap konstan. Nah, berarti ini fungsi pertama R, turunan R teh 1 ya. Ini perkalian U aksen V, U aksen V 1 dikali ln R pangkat 3 ya, pangkat 2 sorry. U aksen V plus S ya. Ini kan dianggap konstan, tetap dimasukkan. Oke. U aksen V plus U V aksen. U ini R V aksen, ini turunan ini ya. Turunan ln itu berapa? 1 per ya. Kali 1 per R kuadrat plus S kuadrat. Jangan lupa ini kan berantai, di dalamnya ada ini turunan ini juga dikalikan dengan 2R gitu. Jadi hasilnya ln R kuadrat plus S kuadrat ini dikalikan 2R, berarti 2R kuadrat per R kuadrat plus S kuadrat, seperti itu ya. Kalau diturunkan terhadap S berarti R nya dengan konstanta. Ini gampang, berarti tinggal R 1 per ini R kuadrat plus S kuadrat dikalikan turunan yang ini 2S gitu. Begitupun yang ini. Kalau ini do F do X ya konstan, ini pakai aturan pembagian berarti ya. U aksen V min U V aksen per V kuadrat gitu ya. Ini fungsi U-nya, ini V-nya. Oke, itu untuk soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke diferensial total. Jadi misalkan C merupakan fungsi yang bergantung pada variabel X dan Y, yakni C fxy. Nah, diferensial total ditulis D. C didefinisikan sebagai jumlah dari diferensial parsialnya. Jadi diferensial total itu jumlah dari diferensial parsialnya. Jadi dc itu sama dengan dxc plus dyc. Nah, dx itu apa tadi? Do c do x ya. Turunan terhadap x di mana variabel lainnya konstan. Jadi do c do x dx plus do c do y dy itu diferensial total. Nah, dengan cara yang sama, jika ada fungsi lain yang banyak gitu ya, f, x, y, z dan seterusnya, maka dc dc itu sama dengan doc do x dx plus doc do y dy. Oke, ini sorry ya, bukan c berarti w ya. Berarti dw itu sama dengan do w do x dx plus do w do y dy plus do w do z dz dan seterusnya sampai do w do t dt gitu. Itu diferensial total. Ya, untuk apa diferensial total ini? Nah, contoh soal misalkan ya. Nah, misalkan bila dz. Oke, contoh soal. Misalkan ini ada dz. Oke, contoh soalnya seperti ini. Bila z sama dengan x pangkat 3y plus x pangkat 2y pangkat 2 plus xy pangkat 2, tentukan dz, berarti diferensial totalnya. Berarti kan kita menghitung dz itu sama dengan apa? Do z do x dy dx sorry plus do z do y dy ya. Nah, gitu. Ini enggak ada ini. Oke. Nah, sekarang kita hitung dz dy-nya. Dz dy itu berarti ini turunkan terhadap dz dx dulu ya. Kita turunkan ini terhadap x dengan menganggap y konstan ya. Berarti berapa nih hasilnya? Berarti ini x pangkat 2 ya. Berarti 3x pangkat 2y ya dianggap konstanta ditambah
ini X Y pangkat 2, yang ini ditambah berapa? Y pangkat 2 ya. Nah sekarang yang do Z do Y nya berarti X nya dianggap konstan. Ini berarti diturunkan 1, tinggal X pangkat 3, ini jadi X pangkat 2 Y, ini jadi X Y gitu kan ya. Nanti dimasukkan ke sini dx, nah gitu. Jadi nanti hasilnya dz itu sama dengan 3x kuadrat plus 2xy kuadrat plus y kuadrat dx plus x pangkat 3 plus x kuadrat y plus xy dy gitu ya. Nah dengan cara yang sama bisa kayak seperti ini. Tentukan diferensial total dari dz kalau z-nya sama dengan x sin y min y sin x. Ini sama aja sebetulnya ya. Jadi kita cari dulu dz dx-nya. Nah, ini turunkan terhadap x, y dengan konstan, berarti ini jadi sin y ya. Ini kan konstan, sin y min ini diturunkan terhadap x berarti cos ya. Jadi sin y min y cos x. Sedangkan diturunkan terhadap y, x-nya dianggap konstan, berarti ini jadi x cos y min, ini kan diturunkan terhadap y, ini konstan, min sin x gitu. Oke, seperti itu ya untuk diferensial total. Nah, untuk apa diferensial total ini? Dalam fisika sering digunakan dalam menghitung ketidakpastian relatif dalam pengukuran ya. Kita sering melakukan pengukuran. Nah, ketidakpastiannya itu bisa kita hitung dengan diferensial total. Kemudian ada perhitungan secara pendekatan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk ketidakpastian relatif dalam pengukuran, ini misalkan contoh nih ya. Nah, percepatan gravitasi bumi ini tuh dapat dicari dengan mengukur panjang L dan T ya. Mengukur panjang tali gitu ya, panjang tali dan periode tali. Nah, di bandul gitu ya. Dari suatu percobaan. Nah, dengan formula ini ya formulanya. G itu sama dengan 4V kuadrat L per T kuadrat. Nah, dimana ini V-nya konstanta ya. Nah, tentukan ketidakpastian relatif dalam penghitungan G nih. Jika ketidakpastian relatif dalam pengukuran L dan T berturut-turut 3% dan 2%. Jadi kan ini mengukur panjang ada ketidakpastiannya. Mengukur periode juga ada ketidakpastiannya. Nah, di sini di soal ketidakpastian untuk pengukuran panjang tali itu 3%, sedangkan untuk periode 2%. Nah, berapa ketidakpastian relatif untuk perhitungan G? Kalau begitu, kita bisa gunakan cara diferensial total. Nah, biasanya seperti ini. Jadi kita ketahui bahwa G itu persamaannya ini ya, 4V kuadrat L per T kuadrat. Nah, maka G itu kan fungsi L dan T gitu. Jadi ini ada fungsi dua variabel. Nah, kita nyatakan DG-nya diferensial totalnya. DG-nya itu berarti ini do G do L DL plus do G do T DT ya. Kita turunkan dulu ini G ini terhadap L ya, dimana T-nya dianggap konstan. Nah, ini T-nya dianggap konstan ya. Ini juga konstan. Turunkan terhadap L berarti ini 4V kuadrat per T kuadrat. Ini yang ini 4V kuadrat per T kuadrat. Kalau diturunkan terhadap T, ini dianggap konstan. Berarti ini turunkan T kuadrat di bawah kan, kalau ke atas jadi T pangkat min 2. T pangkat min 2 diturunkan jadi min 2 nya ke depan kan, min 2 kali 4 jadi min 8V kuadrat L, T-nya pangkat berapa? Pangkat min 3. Nah, pangkat min 3 diturunkan lagi ke bawah jadi T pangkat 3. Jadi do G do L-nya ini, do G do T-nya ini. Nah, substitusikan ke persamaan DG ya yang ini. Ke atas ini masukin ke sini. Diperoleh jadi DG itu sama dengan 4V kuadrat per T kuadrat DL min, ini kenapa min? Kita
Kita pindahin ke sini ya, negatif 8-nya pindah ke sini jadi min. Oke. Nah, ketidakpastian relatif untuk perhitungan G menjadi seperti ini kan. Ketidakpastiannya DG per G. Nah, DG-nya yang ini, diferensial total yang ini dibagi dengan G-nya yang tadi ini. Berarti ini dibagi G. Nah, ini 4V kuadrat T kuadrat DL dibagi 4V kuadrat L DT. Ini kan habis nih coret nih. Coret sama ini coret, ini juga coret, tinggal L DL ya. Dan tinggal L. Berarti ini DL per L. Yang sebelah sininya ini dicoret juga nih. 8 dibagi 4 2 ya, V-nya dicoret, L-nya dicoret, sisa T ya, DT-nya ada. Berarti ini hasilnya. Nah, dengan demikian ketidakpastian relatif terbesar dari perhitungan G adalah ini, kita tinggal masukkan. Jadi karena ini ketidakpastian, kita pakai nilai mutlak ya. Ini DG per G sama dengan ini mutlaknya, berarti DL per L ditambah 2. Kenapa ini jadi plus? Karena ini mutlaknya ya, tambah 2 DT per T ya. Nah, DL per L ini tuh ketidakpastian untuk pengukuran L ya. Sedangkan DT per T ini ketidakpastian untuk pengukuran T atau periode. Berarti ketidakpastian untuk G itu sama dengan tadi, untuk L kan 3%, berarti 3% ditambah 2, ini untuk T 2%, berarti 3 ditambah 2 kali 2 4, 7%. Jadi ketidakpastian relatif terbesar untuk perhitungan G adalah 7%. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya penggunaan kedua biasanya digunakan untuk perhitungan secara pendekatan. Nah, misalkan contohnya formula untuk lensa tipis di udara kan ini ya, kita ketahui 1 per S1 ditambah 1 per S2 sama dengan 1 per F. Nah, di mana F adalah fokus lensa, S1 dan S0 adalah jarak dari lensa ke benda dan ke bayangan benda ya. S1 ini jarak dari lensa ke benda, kalau S0 itu jarak dari bayangan ke benda. Oke. Jika S1 sama dengan 15 ya, satuan 15 cm mungkin ya. Ketika S0-nya sama dengan 10 cm, misal 1 cm atau 10 satuan panjang. Tentukan harga S1 ketika S0-nya 10,1 nih. Kalau S0-nya 10, S1-nya 15. Nah, sekarang kalau S0-nya 10,1, berapa S1-nya? Kita bisa menggunakan pendekatan dengan diferensial total ya. Nah 1 per S1 plus 1 per S0 sama dengan 1 per F itu dapat dituliskan seperti ini ya. Ke atasin pindah, jadi S1 pangkat min 1 ini. Pernya pindah ke atas, ini kan sebenarnya pangkat 1, pindah ke atas jadi pangkat min 1. Plus S1 pangkat min 1 sama dengan F pangkat min 1. Nah, karena fokus ini gak berubah kan, fokusnya tetapan, maka DF-nya sama dengan 0. Jadi persamaan di atasnya kita bisa diferensialkan total ya. Nah, ini diferensial total do, misalkan ini fungsi si, misalkan jadi do si do S1-nya sama dengan min S1 pangkat min 2 DS. Lalu yang ini diferensial total yang ini do si do S0 DS yang ini negatif S0 pangkat min 2 ini DS0. Nah, ini juga sama. Nah, cuman yang ini karena DF-nya sama dengan 0, jadi ini akan sama dengan 0. Ini kita pindahkan yang ini ke sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, berarti kita bisa menuliskan DS yang ini, berarti yang ini dibagi ini kan ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kita bisa menukarkan posisi S0 dan S1 supaya pangkatnya jadi positif ya. Nah, ini diperoleh DS1 itu sama dengan negatif S1 pangkat 2 per S0 pangkat 2 DS. Nah, dengan DS0, DS itu kan perubahannya ya, perubahannya 0,1 kan tadi dari soal
kalau 10 15 ya. Kalau S0-nya 10, S1-nya kan 15. Nah, sekarang kalau S0-nya 10,1 berapa S1-nya berapa gitu kan ya. Nah, berarti DS0-nya, perubahan S0-nya kan 0,1. Jadi maka kita bisa menghitung D1-nya kan, DS1-nya. Kita masukkan ke sini. S1-nya kan ini 15 ya. Tadi S1 15. S0-nya 10. Masukin ke sini. Nah, DS0-nya 0,1. Ini kan dari 10 ke 0, 10,1 berarti 0,1. Jadi kita peroleh DS1-nya itu ini hasilnya 2,25 ya. Ini kan 15 kuadrat 225 dibagi 100 2,25 negatif dikalikan 0,1 jadi sama dengan negatif 0,225. Nah, ini kita dapat DS1-nya. Berarti kita bisa menghitung S1 untuk S0-nya 10,1 ya. Jadi S1-nya 15 ditambah DS1-nya. DS1-nya kan negatif 0,225. Jadi ini S1-nya 14,775. Jadi ketika S0-nya 10, S1-nya 15. Nah, kalau digeser ketika S0-nya 10,1 maka S1-nya itu 14,775. Jadi itu cara menghitung pendekatan ya menggunakan diferensial parsial. Oke, paling itu aja untuk pembahasan kali ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.